10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi untuk anak-anak kami semuanya kelas 3. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran komputer kita. Pada pagi hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran komputer kita, yaitu mengenai program WordPad. WordPad adalah program pengolah kata. WordPad adalah program pengolah kata. Kata ini merupakan dari teks. Jadi kalau dikatakan dengan kata, kita berhubungan dengan huruf. Ya, berhubungan dengan huruf berarti kita mengetik. Oke, sekarang mari kita buka buku bacaan kita. Buku bacaannya pada halaman 17. Pada halaman 17. Oke. Ini pada halaman 17. Di sini aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi bahasa Indonesia, memahami bacaan. Jadi ini kalau di komputer kita kerjakan, kita akan membaca sebuah cerita dari Saudagar Jerami. Setelah kita baca cerita dari Saudagar Jerami, maka kita akan menjawab pertanyaan dari cerita berikut. Oke, begitu juga selanjutnya. Setelah kita membaca, lalu kita akan mengarang lewat gambar. Nanti ada gambar yang diberikan oleh software, baru kamu mengarangnya. Tetapi ini bisa kita lakukan hanya di komputer sekolah kita aja. Di rumah ini belum bisa kita lakukan. Kita hanya bisa memahaminya saja. Tetapi ibu guru akan membawakan materi pembelajaran kita hari ini, aplikasi bahasa Indonesia ini, kepada program WordPad sesuai dengan teksnya. Aplikasi bahasa Indonesia dan ceritanya juga ibu ambil dari cerita Saudagar Jerami. Ini teks yang sudah ibu ambil dari cerita Saudagar Jerami. Ini ibu ambil hanya setengah, belum semuanya. Ini hanya beberapa paragraf saja yang ibu ambil. Ceritanya gantung, gak apa-apa ya. Ceritanya sangat gantung, tetapi Mem harap di dalam cerita ini nanti bisa kamu pahami. Oke. Mari kita sama-sama menyimak dan memahami layar kerja dari WordPad. Program dari WordPad masih sama, kita ambil, kita buka dari search. Ini search, masih tetap kita buka, lalu kita ketikkan di situ WordPad. WordPad, ini dia sudah muncul. Ini WordPad. Setelah itu kita akan mulai mengetik. Ini teksnya yang sudah ibu ketikkan. Ini dia, berbeda. Setiap paragraf teksnya berbeda-beda. Jenis tulisannya berbeda dan warnanya juga berbeda. Bagaimana cara mengerjakannya seperti ini? Yuk sama-sama kita kerjakan. Ini layar kerja dari pada program WordPad. Ibu guru akan menjelaskan dulu di sini layar kerjanya. Ini layar kerja WordPad. Ini layarnya yang putih ini. Yang ada home, ada view, ini toolbar. Ini baris judul program yang sedang aktif. Ini baris ukuran. Ini baris ukuran. Ini namanya font size atau font family. Ini namanya font. Ini namanya bold, italic, underline. Oke, ini untuk menghias jenis tulisan. Sedangkan ini untuk menggunakan perataan teks. Bagaimana cara mengerjakannya sambil kita ketik nanti, maka ini akan kita kerjakan. Oke, ibu guru akan ketikkan dulu judulnya dengan menggunakan huruf besar, yaitu Saudagar Jerami. Lalu kita klikkan pada zaman dahulu hiduplah Oke, ibu copy aja dari sini ya.
biar nanti kamu paham. Ibu copy dari sini. Oke, udah. Ini ibaratkan sudah ibu ketik. Oke, ibu ganti jenis tulisannya biar sama dulu ya. Oke, ini. Oke, nanti kalau mengetik nak, kalau sudah di seperti ini ya, nanti kalau mengetik seperti ini misalnya, ibu ketikkan, jangan di enter dia nak ya, teruskan aja dia mengetik, terus biar cepat, terus ketikkan, dia nanti ini kalau sudah penuh di ujung sini, di ujung kanan ini, dia nanti otomatis turun ke bawah. Tidak usah kamu enter, nanti dia otomatis turun ke bawah, kecuali ada dia yang masuk seperti ini. Ini kan di sini ibu enter sekali, setelah itu ibu tapkan dia sekali, tap dia sekali biar dia agak masuk ke dalam. Setelah di kalimat terakhir ini, di sini mulai daripada zaman dahulu ini sampai ke majikannya ini tidak menggunakan enter ya. Ini satu paragraf ini tidak menggunakan enter. Setelah itu masuk ke paragraf kedua, kamu enter dia, maka dia masuk pada suatu hari. Masuk dia pada kalimat pada suatu hari. Setelah kamu enter dia, di sini kursornya berada. Sebelum kamu mengetik, kamu tekan dulu tab dari keyboardmu sekali. Oke, setelah itu kamu lanjut lagi mengetik, jangan gunakan enter pada paragraf kedua sampai pada kalimat Dewi Rahmat. Selesai pada ketikan kamu Dewi Rahmat, lalu kamu enter dia sekali. Kamu enter lagi dia sekali. Setelah kamu enter, kursornya sudah berada di kiri. Setelah itu, biar dia agak masuk ke dalam, kamu gunakan lagi tab sekali. Oke, setelah itu kamu ketikkan terus, ketik terus, jangan gunakan enter. Otomatis nanti dia kalau sudah penuh di sebelah kanan dia turun ke bawah sendiri. Setelah itu di akhir kalimat pada Dewi Rahmat ini lagi, lalu kamu gunakan lagi enter sekali. Setelah itu untuk membuat tulisannya lagi agak masuk ke dalam, gunakan lagi tab. Oke, selesai pada akhir kalimat dari hadapannya. Disinilah akhir kalimatnya. Oke, selesai mengetik, usahakan dulu semuanya kamu ketik. Ketik dulu semua, selesai kamu ketik, baru kamu ganti jenis tulisannya. Oke, untuk membuat jenis tulisannya, nanti ibu kasih kebebasan samamu. Ibu kasih contoh, misalnya saudagar jerami. Ini perataan teks, ada kiri, tengah, kanan, dan rata penuh. Ibu buat judulnya, ini biasanya judulnya ini di tengah. Di tengah ini kita gunakan center. Center ini rata tengah. Center rata tengah. Jadi, ini harus kamu blok dulu, baru bisa kamu kerjakan. Kalau ini tidak diblok seperti ini, maka sia-sia pekerjaanmu. Setelah kamu gunakan center, ini perataan teks ini, lalu bisa kamu ganti jenis tulisannya. Jenis tulisannya boleh diganti menggunakan font family. Font family ini banyak jenis tulisan yang sangat menarik. Tapi kalau kamu pilih jenis tulisan harus bisa dibaca. Jangan asal dipilih ya. Oke, misalnya ibu pilih di sini Verdana. Misalnya Verdana tidak ada perubahan. Oke, ibu ganti lagi misalnya dengan menggunakan jenis tulisannya apa? Ini Vivaldi. Ini Vivaldi nggak bisa dibaca. Jadi ganti lagi yang bisa kamu baca. Usahakan yang bisa dibaca. Jangan asal dibuat tetapi tidak bisa dibaca. Oke? Usahakan yang bisa dibaca. Ibu ambil misalnya dulu stensil STD. Ini bisa dibaca.
Oke, atau ibu ambil dulu ganti lagi jenis tulisannya script, nggak bisa dibaca. Jadi jangan gunakan jenis tulisan yang tidak bisa kamu baca, yang tidak bisa dibaca oleh orang lain. Usahakan ambil jenis tulisan yang bisa dibaca oleh orang lain. Oke, ini sangat banyak jenis tulisan, kamu nanti akan terpengaruh, akan lama mengerjakan di sini. Oke, ibu ambil misalnya Arial. Ini Arial. Oke, ini sudah ibu ambil jenis tulisannya dari font family yaitu Arial. Ibu guru mau membesarkan tulisannya. Bagaimana membesarkan tulisannya? Ini juga masih dalam keadaan aktif. Dari jenis font, ini namanya font size. Font size ini banyak ukuran. Jadi usahakan ukurannya, biasanya judul itu lebih besar dari cerita di bawah, cerita teksnya. Misalnya ibu ambil 20. Oke, ini 20. Oke, ini untuk tadi ibu bilang ini ada B, I, U. Ini untuk memvariasikan tulisan. Kalau ibu aktifkan ini, dia agak tebal. Oke, ini kita lihat. Tadi tidak ibu aktifkan dia agak sedikit mengecil. Oke, ibu aktifkan misalnya B, nampak dia agak tebal. Berarti B ini namanya bold, ketebalan. I, ini bentuknya I, namanya italic, dia memiringkan tulisan. Agak miring dia tulisannya kan. Sekarang ibu buat dia U, namanya underline. Underline. Ibu klik underline berarti bergaris bawah dia. Jadi fungsi yang 3 ini memvariasikan tulisanmu. Kalau B dia ketebalan, bold, I italic, ini memiringkan tulisan, U underline, membuat garis bawah. Ini biasanya kalau judul menggunakan garis bawah juga bisa, tapi ini jarang digunakan italic. Biasanya dia tebal. Oke, ini dia. Oke, untuk paragraf kedua, ibu beri lagi. Ibu blok dia. Setelah itu, ibu ganti jenis tulisannya. Misalnya, ibu ambil Tahoma. Oke, setelah ibu pilih Tahoma, lalu ibu pilih lagi dengan ukurannya 14. Kebesarannya biasanya isi tidak pernah 14. Biasanya normalnya dia 12. Setelah ibu pilih 12, ibu pilih rata penuh. Kenapa ibu pilih rata penuh? Biar dia rapi dia di kiri dan rapi dia di kanan. Oke, rapi kiri, rapi di kanan. Ini dia untuk jenis tulisannya biasanya. Oke, ini terserah jenis tulisanmu. Biasanya kalau pada teks, pada isi dari cerita, ini jarang digunakan. B, I, U jarang kita gunakan. Oke, untuk mengganti jenis warna ini kita ambil dari text color. Text color ini kita pilih tanda panahnya, boleh kita sesuaikan warnanya. Tetapi warnanya juga harus bisa dibaca oleh saudara-saudara kita, harus bisa dibaca. Jangan kita buat nanti warnanya putih atau warnanya kuning tidak bisa dibaca oleh orang lain. Misalnya seperti ini, kan nggak bisa dibaca dia. Kalau warna kuning kan nggak bisa dibaca, nak. Jadi usahakan juga warna teks harus bisa dibaca oleh orang lain. Oke, kalimat kedua juga seperti itu. Nanti boleh kamu ganti jenis tulisannya yang lain. Terserah kamu mau jenis tulisan apa yang kamu gunakan. Oke, besar ukurannya ini biasanya kalau untuk teks ini 12. Nggak pernah ini lebih dari 12. Oke, untuk warna juga ibu kasih kebebasan bagimu. Oke, yang paragraf kedua juga terserah jenis tulisannya mau apa yang kamu buat, terserah, bebas. Seperti ini juga tulisan tegak bersambung tetapi terlalu halus dia. Oke, ini Times New Roman ibu ambil, tapi ibu ambil dengan italic, dia sedikit miring. Oke, bisa lagi ganti jenis warnanya, terserah kamu mau menggunakan warna apa. Oke, sampai di sini. Kalau sudah selesai kita ketik, jangan lupa untuk menyimpan pekerjaannya. Untuk menyimpan pekerjaan ini, caranya
Ibu guru sudah ajarkan, sudah ada 3 minggu berturut-turut kita mengerjakan penyimpanan. Oke, sekarang ibu ulang kembali. Kita akan menyimpan pada WordPad juga sama caranya ya. Kita klik file, klik save. Setelah kita klik save, kita tunggu muncul layar kerjanya. Setelah itu kita pilih local disk D. Local disk D kita pilih. Setelah kita pilih local disk D, kita cari namamu, foldernya. Foldernya sudah kita sepakati kemarin namamu. Seperti ibu guru ini, nama ibu guru Tampu Bolon. Ini kenapa ini kosong, Bu? Karena pada program WordPad kita masih mengerjakan satu pelajaran atau belum ada kita kerjakan. Karena selama ini kita menyimpannya di Paint. Jadi yang di Paint yang sudah banyak, tetapi di WordPad masih ini yang pertama kita kerjakan. Oke, kita buat nanti judulnya Saudagar Jerami namamu. Karena ibu guru sudah ada satu, berarti ibu guru bikin nama ibu guru. Berarti nanti simpan Saudagar Jerami namamu sendiri. Oke, setelah itu lalu kita tekan save atau kita klik save. Oke, kita perhatikan baris judul sudah berubah menjadi Saudagar Jerami namamu. Oke, Mem harap untuk mengedit tulisan ini, untuk mengetik ini tidak ada masalah lagi untuk anak-anak Mem kelas 3. Oke, sekarang bagi anak-anak Mem yang tidak punya komputer, tidak usah khawatir, tetapi tetap kamu simak video pembelajaran di ibu guru. Karena dari video itu nanti kamu bisa memahaminya. Bagi anak-anak Mem yang tidak punya komputer, tugasmu adalah tuliskan cerita Saudagar Jerami di buku catatan komputermu. Tulis dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Oke, bila perlu kamu hiasi tulisanmu. Oke, sekian dan terima kasih pembelajaran kita pada hari ini. Mem harap anak-anak Mem kelas 3 dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini pada program WordPad. Sekian dan terima kasih. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita.